Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jemaat GPT Kristus Pelepas Malang yang dikasihi Tuhan, dan juga saudara-saudari sekalian yang mengikuti pendalaman Alkitab ini melalui YouTube. Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menikmati penggalian firman Tuhan yang akan diambil dari salah satu Mazmur di dalam kitab Mazmur. Dan selama sekitar 2 bulan ke depan, saya akan melayani sebagai pemberita firman Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab ini. Kiranya kita sama-sama dapat belajar bersama di bawah firman Tuhan. Dan juga kiranya Roh Kudus menerangi hati kita untuk menikmati perjalanan rohani ini. Kita tidak hanya diisi kembali dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, namun kita juga dapat diisi kembali semangat kita untuk dapat hidup benar di tengah segala permasalahan dan juga segala problema kehidupan yang ada. Kita dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebelum kita masuk di dalam Mazmur ini, kita akan sama-sama memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih atas segala penyertaan dan juga kasih karunia yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan terutama sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat benar-benar mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan juga kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan untuk dapat menyampaikan materi ini dengan cara yang ringkas dan sederhana. Pimpin pendalaman Alkitab ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada kali ini kita akan membahas satu Mazmur yang menjadi kekuatan bagi banyak orang, yaitu Mazmur 46. Tadi di awal kita sudah mendengar satu himne yang digubah oleh Martin Luther yang berjudul Ein feste Burg ist unser Gott, atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah A Mighty Fortress is our God. Nah, ini disusun oleh Martin Luther berdasarkan penggaliannya terhadap Mazmur 46. Kita mengenal Martin Luther adalah sebagai seorang teolog dan juga reformator, tetapi dia juga mengubah banyak himne. Dan salah satu yang terkenal adalah himne yang berasal dari Mazmur 46 ini. Di dalam kehidupannya dan juga pelayanannya, Martin Luther itu menghadapi berbagai macam tantangan. Mulai pandemi penyakit pes yang mewabah ketika dia melayani, dan kemudian dia juga harus menghadapi tekanan dari gereja pada saat itu, karena dia memberi semangat kepada orang-orang Kristen untuk kembali kepada firman Tuhan. Gereja harus kembali kepada firman Tuhan. Nah, inilah yang kemudian membuat Martin Luther di dalam kehidupannya ini juga menghadapi berbagai macam persoalan yang tidak mudah. Dan salah satu yang menjadi kekuatannya adalah firman Tuhan yang ditulis di dalam Mazmur 46 ini. Mari kita akan merenungkan Mazmur 46 ini secara lebih detail, dan kiranya kita juga sama-sama akan menyiapkan diri, buka Alkitab Anda, dan saya akan membacakan Mazmur 46 ini bagi kita sekalian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah.
Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Saudara sekalian, sebagai pengantar di dalam mempelajari Mazmur, saya akan sama-sama mengajak kita untuk merenungkan apakah selama ini kita menikmati membaca Alkitab. Banyak orang Kristen yang merasa Alkitab itu membosankan. Alkitab itu kering, rumit, dan sebagainya. Bahkan ada yang juga merasa bahwa Alkitab itu kurang relevan dengan kehidupan pada masa kini. Pemikiran-pemikiran yang keliru seperti itu mengakibatkan mereka itu tidak mau lagi membaca Alkitab secara rutin. Ada satu buku yang menarik yang berjudul Enjoying the Bible. Di dalam buku ini, pengarang itu memaparkan bahwa Alkitab itu jangan hanya dipandang sebagai buku panduan yang di dalamnya kita mendapat jawaban atas berbagai pertanyaan praktis. Benar, Alkitab memang dapat kita lihat sebagai panduan dari Tuhan supaya manusia dapat mengenalnya dan menjalani kehidupan dengan benar. Tetapi kalau kita membaca Alkitab hanya semata demi itu, maka tidak heran kita akan merasakan bahwa membaca Alkitab itu adalah kegiatan yang membosankan, kering, ataupun tidak berguna. Alkitab itu sebenarnya tidak hanya menginstruksikan pikiran kita, melainkan juga keinginan dan emosi kita. Tidak hanya menyentuh otak, tetapi juga menyentuh hati. Itulah sebabnya Alkitab ditulis dalam berbagai genre atau jenis sastra. Ada kitab-kitab yang berjenis prosa, ada yang berjenis puisi, ada yang berjenis nubuat, dan sebagainya. Dan ketika kita membaca Alkitab, kita juga harus benar-benar mengerti dulu genre apa yang sedang kita hadapi. Salah satu yang sangat menarik yang ditulis di dalam Alkitab ini adalah genre puisi. Kita akan mempelajari Mazmur, dan Mazmur itu berjenis puisi. Sebagaimana puisi yang ada di dalam zaman modern yang kita kenal, ketika kita membaca puisi, maka imajinasi kita akan digugah dan dibangkitkan. Kata-kata yang tercantum di dalamnya adalah kata-kata yang indah, dan sebagainya. Itu juga yang harus kita perhatikan ketika kita membaca kitab-kitab yang berjenis puisi, termasuk Mazmur. Misalnya di dalam Mazmur ada satu ayat yang sangat terkenal, Mazmur 119 ayat 105. Di situ tertulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur memang bisa menuliskan dengan cara yang lebih singkat, misalnya seperti ini. Firman Tuhan adalah panduan bagi kehidupan kita. Titik. Maknanya sama, saudara sekalian. Tetapi ketika pernyataan tersebut dituliskan dalam bentuk puisi, maka ada satu atau banyak elemen ya yang bisa membantu kita untuk menggugah perasaan dan pikiran serta imajinasi kita supaya pesan yang disampaikan itu lebih kita mengerti dan lebih menancap di dalam otak kita. Ketika pemazmur menuliskan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka pembaca Mazmur akan bisa membayangkan bahwa betapa bahayanya orang yang berjalan di dalam kegelapan. Dia tidak tahu apakah ketika dia melangkah ke depan akan ada lubang, apakah akan ada orang jahat, dan sebagainya. Namun ketika ada penerangan, maka semuanya itu akan menjadi jelas. Jalan yang ada di depan kita akan bisa mengetahui mana jalan yang harus kita tuju, mana jalan yang sebaiknya kita hindari, dan sebagainya. Nah, jadi genre puisi
itu bukan hanya ditulis hanya untuk memperindah kata-kata saja, tetapi sebenarnya ada banyak elemen yang dapat kita gali di dalamnya, supaya dapat mengerti pesan dari si penulis kitab tersebut dengan lebih baik. Tentu saja kita percaya bahwa selain penulis, yang dalam hal ini adalah penulis manusia, pemazmur, Daud, dan sebagainya, tetapi kita percaya ada satu penulis tunggal di dalam Alkitab, yaitu Roh Kudus sendiri. Dan ketika kita menikmati Alkitab di dalam genre puisi, kita juga harus mendekatinya sebagaimana kita mendekati puisi yang penuh dengan keindahan, penuh dengan metafora. Kemudian kalau di dalam puisi Ibrani itu banyak sekali paralelisme. Nah, itu yang harus kita gali bersama supaya kita dapat mengenal isi hati Tuhan dengan lebih dalam lagi, dan selain itu kita pun dapat menikmati pembacaan Alkitab. Ada yang dibaca dengan cara dinyanyikan seperti orang-orang membaca pada zaman dulu, beberapa jenis mazmur, ada yang dibaca sebagai doa, dan sebagainya. Nah, itu adalah pembacaan Alkitab yang benar. Alkitab bukan hanya dipandang sebagai satu instruksi saja, tetapi Alkitab juga dipandang sebagai sebuah tulisan yang diilhamkan Allah, yang dapat kita nikmati juga sebagai manusia modern. Mari kita akan masuk ke dalam pembahasan ayat demi ayat, dan sebagai pengantar, saya akan memaparkan satu buah partitur lagu yang sangat terkenal ya. Nah, kalau saudara sekalian memperhatikan, misalnya ini partitur dari Handel. Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda musik dan juga notasi musik. Misalnya kalau saudara sekalian terbiasa melayani sebagai tim paduan suara di gereja, maka saudara pasti akan mengenal. Di situ ada yang namanya SATB. Artinya apa? Sopran, alto, tenor, dan bass. Jenis-jenis suara. Nah, kemudian ada berbagai macam tanda lain yang saya juga tidak mengerti satu demi satu, tetapi hendaknya pemahaman itu juga kita terapkan pada waktu kita membaca Mazmur, terutama ketika kita menghadapi istilah-istilah yang nampak asing di dalamnya. Misalnya kalau di dalam Mazmur 46 ini, kita akan mendapati ada misalnya Bani Korah di dalam ayat pertama. Nah, di dalam masa kerajaan ya raja-raja Israel, Bani Korah itu adalah keturunan Lewi yang bertugas sebagai penyanyi di bait Allah. Nanti Anda bisa membacanya di dalam ayat yang sudah tercantum di slide. Kemudian ada kata alamot, artinya gadis muda. Dan mungkin ini menunjuk pada suara sopran wanita. Nah, jadi sudah ada bayangan bahwa Mazmur ini sebenarnya pada masanya adalah Mazmur yang dinyanyikan. Jadi tidak salah ketika Martin Luther dan banyak orang yang mengubah Alkitab untuk dinyanyikan, mereka itu melakukan langkah yang benar. Kemudian ada kata nyanyian. Jelas genre Mazmur ini untuk dinyanyikan. Dan sela. Nah, ini adalah istilah yang akan berulang kali kita jumpai ketika kita membaca kitab Mazmur. Kata ini muncul 71 kali di dalam kitab Mazmur dan 3 kali di dalam kitab Habakuk. Kemungkinan ini menunjuk pada tanda musik atau liturgi untuk jeda sejenak dan merenungkan apa yang baru saja kita atau orang-orang pada masa itu baca atau nyanyikan. Jadi ketika para penyanyi menyanyikan satu bait, terus kemudian ada sela, nah di situ berhenti sejenak. Nah, ini adalah kemungkinan artinya, karena para ahli pada masa kini itu sudah kehilangan jejak tentang arti yang jelas dari sela ini. Kemudian ada juga refrain, yaitu bagian yang diulang. Kita mengenal refrain di dalam lagu-lagu modern. Ini terdapat di dalam ayat 8 dan 12 ya. Di situ tertulis kalimat yang sama. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, ini adalah refrain dari Mazmur ini. Nah, kalau kita melihat petunjuk-petunjuk teknis yang ada di dalam Mazmur ini,
maka kita juga akan merasakan bahwa Mazmur ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh umat Tuhan pada masa itu. Dan kita juga boleh menyanyikannya ya, dengan nada ataupun kita bisa, kalau di dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali Mazmur yang sudah diterjemahkan menjadi kidung pujian. Anda bisa mencarinya sendiri termasuk Mazmur 46 ini. Ada di Kidung Jemaat, ada juga di KPPK, Kidung Puji-pujian Kristen. Mazmur ini termasuk seri Mazmur Nyanyian Sion. Lainnya adalah Mazmur 48, 76, 84, 87, dan 122. Sion adalah nama lain dari Yerusalem. Dan Mazmur-Mazmur yang termasuk dalam nyanyian Sion itu merayakan kehadiran Allah di Yerusalem. Memang tidak tertulis latar belakang yang jelas konteks dari penulisan Mazmur 46 ini. Namun kemungkinan ada ancaman serangan militer terhadap Yerusalem pada masa itu. Nanti kita akan dapat melihatnya ketika kita mempelajari misalnya di dalam ayat 7, ayat 9 sampai 10, di situ ada bangsa-bangsa yang berperang dan kemudian pemazmur menggunakan nama pribadi Allah Yahweh Sebaot. Artinya apa? Nanti kita akan sama-sama pelajari. Strukturnya secara singkat, ayat pertama adalah judul. Nah ini saudara sekalian bisa memperhatikan ya, kadang-kadang penomoran ayat di dalam Alkitab bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda. Juga antara terjemahan baru dengan bahasa Indonesia masa kini juga kadang berbeda. Misalnya di dalam bahasa Indonesia sudah ayat 2, tetapi di dalam bahasa Inggris masih ayat 1. Nah, itu terjadi karena judul di dalam terjemahan baru itu biasanya sudah dijadikan sebagai ayat tersendiri, masuk ayat 1. Sementara di dalam terjemahan bahasa Inggris, misalnya saya sedang membaca di dalam terjemahan NIV, judul itu belum ada nomornya. Nah, ini yang mengakibatkan bahwa Mazmur itu kadang memiliki penomoran ayat yang berbeda. Kemudian di dalam bait pertama, yaitu ayat 2 sampai 4, Allah lebih besar dibanding segala permasalahan. Itu inti di dalam bait pertama. Kemudian di dalam bait kedua, ayat 5 sampai 8, penjagaan Allah bagi orang-orang percaya. Kemudian di dalam bait ketiga, ayat 9 sampai 12, intinya adalah seruan untuk menyaksikan pekerjaan Allah. Nah, nanti saudara sekalian ketika membaca Mazmur ataupun juga kitab-kitab yang lain, usahakan untuk dapat mengerti strukturnya dulu, supaya kita dapat lebih mengenal alur pikir dari penulis. Jadi, baca berulang-ulang dan kita nanti akan mendapatkan kesan, oh ada beberapa bagian di dalam Mazmur ini. Nah, itulah yang dapat membantu kita untuk dapat memahaminya dengan lebih jelas. Saya akan masuk ke dalam bait yang pertama. Saya akan bacakan ayat kedua sampai 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Perhatikan ya, di dalam bait 2 ini ada beberapa paralelisme yang sangat kuat, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, dan seterusnya. Ya. Nah, paralelisme ini yang akan menimbulkan kesan yang kuat di dalam hati pembaca, termasuk kita juga. Jadi kita perhatikan, paralelisme adalah satu teknik literatur yang sangat penting di dalam puisi Ibrani. Nah, kita harus memperhatikan jika di dalam Mazmur yang sedang kita baca itu terdapat paralelisme. Ada berbagai macam paralelisme, nanti mungkin akan bisa saya ulas di dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya. Nah, kalau kita membaca tadi di dalam bait yang pertama, ada semacam gambaran tentang keadaan bencana alam yang maha dahsyat. Di dunia ini sudah banyak sekali bencana alam terjadi, dan yang mungkin yang paling besar dan paling menjadi pembahasan
sampai pada masa sekarang ini adalah letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Bencana alam ini luar biasa mengerikan. Jadi kalau saya pelajari, bahkan akibat letusan ini sekitar 30.000 orang lebih tewas. Ini jumlah yang sangat besar pada masa itu. Dan sensus pada masa itu belum canggih. Mungkin jumlah korbannya itu jauh lebih besar lagi. Dan kemudian setelah letusan Gunung Krakatau ini, akibatnya juga sangat mengerikan bagi dunia. Beberapa pulau kecil di sekitarnya itu tenggelam. Kemudian juga ada goncangan, ada tsunami, bahkan konon kapal-kapal di Afrika Selatan itu sampai merasakan goncangannya. Dan selama beberapa tahun, dunia itu gelap gulita karena tertutup awan debu-debu yang berterbangan hasil dari letusan gunung ini. Dan suhu bumi itu di permukaan rata-rata turun sampai 1,2 derajat Celcius. Ini bencana yang luar biasa mengerikan. Dan salah satu kesaksian dari bencana tersebut, ini ada riwayat bahwa ada sebuah syair yang ditulis pada masa itu. Saya akan bacakan karena kita akan menggali Mazmur dan kita akan juga mempelajari mungkin puisi-puisi, bentuk-bentuk yang berasal dari masa yang lebih modern. Syair Lampung Karam. Orang banyak nyatalah tentu, bilangan lebih daripada 1000. Mati sekalian orangnya itu ditimpa lumpur, api dan abu. Pulau sebuku dikata orang, ada 1000 lebih dan kurang. Orangnya habis nyatalah terang, tiadalah hidup barang seorang. Rupanya mayat tidak dikatakan, hamba melihat rasanya pingsan. Apalah lagi yang punya badan, harapkan rahmat Allah balaskan. Ini adalah gambaran yang sangat mengerikan dari orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Saksi hidup. Nah, apakah orang Kristen atau anak Tuhan itu akan selalu luput dari bencana alam yang maha dahsyat ataupun dari permasalahan hidup yang lainnya? Tidak, saudara sekalian. Kita sebagai anak Tuhan, kita tetap dapat mengalami penderitaan yang sama seperti halnya yang dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena kita hidup di dunia yang sudah rusak oleh dosa. Dunia yang tidak lagi nyaman untuk ditinggali. Dan dunia yang semakin hari semakin melawan Tuhan. Jadi jangan heran ketika tiba-tiba kita menghadapi permasalahan hidup yang berat. Tiba-tiba menghadapi musibah, tiba-tiba mengalami kecelakaan, tiba-tiba di PHK, dan sebagainya. Banyak permasalahan hidup yang sangat mengerikan yang bisa terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mengerti betul ya, apa sandaran kita di dalam kehidupan ini. Dan mari kita pelajari dari Mazmur 46 ini yang telah menjadi kekuatan bagi banyak anak Tuhan di sepanjang zaman. Kalau kita gali di dalam ayat 2, di situ tertulis bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Dia menyediakan perlindungan ketika umatnya menghadapi kesulitan hidup. Allah juga adalah kekuatan. Dia memberikan kekuatan ketika keadaan sekitar hancur lebur. Jadi di dalam slide ini saya menuliskan ada tanda minus dan plus, itu sebenarnya menggambarkan seperti orang-orang pada masa Mazmur ini ya, pada zaman dulu mereka berperang, prajurit-prajurit itu menggunakan perisai untuk melindungi serangan musuh dan menggunakan pedang atau tombak untuk menyerang musuh. Jadi ada sisi bertahan, ada sisi menyerang. Nah, di dalam gambaran Mazmur 46 ini ya, di dalam ayat 2 juga demikian ya. Allah digambarkan sebagai tempat pelindungannya, tahanannya, dan juga kekuatan, daya serang, daya dorong supaya kita dapat mengatasi permasalahan kita. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan gambaran yang dipakai di sini. Pemazmur mengatakan
Allah adalah pertolongan, bukan hanya memberi pertolongan. Artinya apa? Artinya dia akan menolong umatnya apapun yang mereka perlukan. Di dalam ayat ini itu ada gambaran Allah akan habis-habisan menolong umatnya yang membutuhkan pertolongan. Nah, ini adalah gambaran yang sangat kuat ya, yang pemazmur tuliskan melalui bentuk puisi ya. Jadi ini tidak hanya menyentuh otak kita, Allah sebagai perlindungan saja, tetapi juga membangkitkan imajinasi kita, emosi kita tentang Allah ya. Bahwa Dia itu betul-betul merupakan tempat perlindungan dan juga kekuatan yang kokoh bagi umatnya. Ada tambahan lagi satu istilah yang juga sangat kuat di sini, yaitu nimsa meot. Di dalam ayat 2b, kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai ever present atau very present. Artinya adalah selalu ada atau ditemukan ketika kita mencari. Nah, jadi kalau saudara sekalian membaca di dalam ayat 2b dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ tertulis, Ia Allah selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Nah, inilah arti yang digambarkan oleh pemazmur di dalam bagian ini. Allah selalu ada, selalu bisa ditemukan ketika kita membutuhkan pertolongan. Ini gambaran yang sangat kuat. Adakah yang seperti Allah? Tidak ada. Tidak ada yang seperti Allah. Selalu siap dan selalu mampu untuk menolong kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Kemudian di dalam ayat ketiga dan keempat, jika Allah adalah tempat perlindungan yang kuat, apakah ada yang bisa membuat kita takut? Apakah bencana alam? Ayat 3 dan 4. Apakah huru-hara dan peperangan? Ayat 7. Huru-hara dan peperangan ini bisa menimbulkan kekhawatiran yang nyata bagi anak-anak Tuhan. Misalnya di dalam apa yang terjadi pada negara tetangga kita di Myanmar sekarang ini, ada pergolakan militer di sana. Dan itu juga membuat orang-orang di sana ketakutan. Kemudian mungkin ada di antara kita yang menjadi saksi hidup betapa mengerikannya kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 yang lampau. Banyak orang Kristen dan juga etnis tertentu yang akhirnya pindah dari Jakarta ke kota-kota lain, bahkan sampai ke luar negeri, karena mereka begitu trauma dengan apa yang terjadi pada tahun tersebut. Ya. Kemudian ada nuansa di dalam ayat 3 sampai 4. Bahkan jika bumi luluh lantak atau kacau balau ya, seperti di dalam Kejadian 1 ayat 2 terjemahan bahasa Indonesia masa kini, seperti keadaan pada awal penciptaan ya, keadaan yang kacau balau, bahkan jika bumi kembali kepada keadaan tersebut ya, keadaan yang sangat kacau balau, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Jadi Mazmur ini berbicara tentang kesulitan hidup yang jauh lebih besar dibanding apapun kesulitan yang bisa kita hadapi pada saat ini. Jadi Alkitab itu tidak hanya memberi kekuatan pada kesulitan-kesulitan yang ringan-ringan saja. Ada orang Kristen yang merasa begitu berat penderitaannya sehingga seolah-olah dia itu tidak akan ada lagi pertolongan. Kan dia mengabaikan Alkitab karena dia merasa permasalahan hidupnya itu terlampau besar. Bahkan sampai Alkitab sendiri, Allah sendiri tidak mampu menyelesaikannya. Nah, Mazmur 46 ini melawan pemikiran yang keliru seperti itu. Kesulitan hidup yang akan diselesaikan oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada umatnya, itu juga meliputi kesulitan-kesulitan hidup yang sangat besar. Tidak hanya bencana alam yang biasa ataupun huru-hara,
Bahkan kalau sampai bumi itu luluh lantak pun ya, kita tidak perlu takut karena kita memiliki Allah sebagai sumber pertolongan yang selalu ada dan selalu mampu untuk menolong kita. Di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39, nanti saudara sekalian bisa membaca sendiri, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa memisahkan kita? Keadaan apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Tidak ada satu pihak pun dan satu keadaan pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, inilah tema dari Mazmur ini yang juga tersirat di dalam perjanjian baru ketika Kristus sudah menuntaskan karya keselamatannya supaya orang-orang percaya memperoleh jaminan hidup kekal dan mendapatkan perlindungan secara total di dalam kehidupan ini. Memang masih bisa menghadapi mara bahaya, tetapi ingat Allah akan memberikan pertolongan. Kemudian kita masuk ke dalam bait yang kedua. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Ayat 8 ini adalah refrain, bagian yang diulang. Di dalam ayat 5 sampai 8 ini ada beberapa istilah yang penting. Yang pertama adalah kota Allah. Nah, ini juga diidentifikasikan di dalam Mazmur 48 ayat 9 dan mengacu pada Sion atau Yerusalem. Yerusalem itu merupakan ibu kota Israel pada masa Raja Daud dan juga Raja Salomo, dan kemudian menjadi ibu kota kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan ketika Israel itu terpecah menjadi dua. Dan Yerusalem itu merupakan tempat Tuhan menegakkan namanya. Kita bisa membacanya di dalam Ulangan 12 ayat 21, 26 ayat 2, dan kemudian juga 2 Tawarikh 6 ayat 20. Merayakan Sion berarti merayakan karya Allah yang memerintah dunia. Hanya satu pihak yang sebenarnya berdaulat, yaitu Allah sendiri. Nah, jadi orang-orang percaya itu digambarkan memiliki kota yang sangat kuat, benteng yang sangat kokoh ya, dikelilingi oleh benteng yang sangat kokoh ya di Yerusalem. Tetapi ingat, bukan Yerusalem atau benteng itu sendiri yang melindungi orang-orang percaya atau umat Tuhan. Yerusalem suatu saat nanti akan dihancurkan dan umat Tuhan akan dibuang. Tetapi umat Tuhan diingatkan bahwa kehadiran Tuhan itu tidak dibatasi oleh sebuah kota atau sebuah bait saja. Allah tetap menguasai alam semesta ini. Dan oleh sebab itu, Yerusalem itu jangan menjadi sandaran umat Tuhan. Yang menjadi sandaran bukan kota Yerusalemnya sendiri, tetapi siapa yang berdiam diri di dalamnya, yaitu Allah. Nanti ada satu konteks eskatologis atau zaman akhir zaman ya, yaitu adanya Yerusalem baru yang tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 10. Saya akan bacakan Wahyu 21 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Ini ketika nanti Tuhan benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilannya. Ada Yerusalem baru yang menggenapi nubuat pemulihan yang telah tertulis di dalam kitab Nabi-Nabi, di dalam Yeskiel 37 sampai 38 dan kemudian juga di dalam Yeremia 3 ayat 17. Kemudian ada aliran sungai di dalam ayat 5 ya yang mengalir di dalam kota Allah tersebut. Nah, pada masa itu jika orang akan membangun sebuah kota, mereka itu akan mencari tempat yang dekat dengan sumber air. Dan Yerusalem dibangun dengan mengandalkan pasokan air dari mata air Gihon. Agak jauh dari Yerusalem ya. Yang kemudian airnya dialirkan ke kota dan salah satunya adalah kolam Siloam ya.
Nanti saudara bisa membaca di dalam Yohanes 9 ayat 11 ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, aliran sungai ini dapat kita artikan juga untuk menyiratkan penjagaan Allah yang terus-menerus. Di dalam bait yang pertama, sungai atau air itu merupakan sebuah ancaman yang mengerikan karena ada bencana alam, air meluap dan berbuih dan sebagainya. Tetapi di dalam bait kedua ini, air menjadi sumber kesegaran bagi umat Tuhan yang mengalir di dalam kota Allah. Nah, air inilah yang menyiratkan penjagaan Allah yang terus-menerus kepada umat. Kemudian kota benteng di dalam ayat 8, Allah akan melindungi kotanya seperti benteng yang kokoh. Kemudian ada satu frasa yang menarik di sini adalah menolongnya menjelang pagi. Nah, mengapa menjelang pagi? Ini menyiratkan adanya peralihan dari gelap ke terang dan juga saat-saat yang kritis ya. Kita bisa membacanya dari Mazmur 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kemudian di dalam Yesaya 37 ayat 36, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Jadi di sini menekankan Allah itu menolong di saat-saat yang kritis. Allah akan menolong cepat-cepat umatnya yang membutuhkan pertolongan. Nah, ini gambarannya. Jadi jangan lagi kita berpikir mengapa pertolongan Allah itu datang terlambat. Mengapa Allah kelihatan mengabaikan masalah yang aku hadapi. Tidak ya. Pemazmur jelas-jelas menyatakan bahwa Allah akan menolong di saat-saat yang kritis dan akan menolong cepat-cepat. Kemudian saya akan masuk ke dalam bait yang terakhir, bait yang ketiga. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Di dalam ayat 9 sampai 11 ini, kalau kita tadi di dalam bait-bait sebelumnya ada bangsa-bangsa yang berperang, pertikaian, dan itu bisa menggentarkan hati umat Tuhan. Tapi sebenarnya perang bukanlah kehendak Allah bagi dunia. Tuhan menciptakan dunia, kalau kita lihat di kisah di Kejadian, permulaan gitu ya, sebuah tempat yang sangat nyaman untuk ditinggali, dan di sanalah manusia dan Allah itu memiliki relasi yang intim. Tetapi kemudian adanya dosa, dan kemudian antar manusia pun itu bisa berperang. Nah, ini bukan maksud Tuhan, dan karena itu Tuhan pasti akan menghentikannya. Dalam ayat 11 ada pernyataan yang sangat kuat, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, ini artinya bangsa-bangsa yang sedang berperang dan kemudian saling bertikai itu diminta menghentikan aktivitas mereka. Stop berperang, stop bertikai, diamlah. Hanya Tuhanlah yang berotoritas. Dan kemudian di sini juga menyeratkan orang-orang yang panik, yang selama ini berusaha mencari-cari solusi atas permasalahan mereka sendiri, dan mereka itu juga menjalankan hidupnya dengan cara-cara mereka sendiri, bukan cara-cara Tuhan. Itu diminta untuk belajar mengandalkan Tuhan. Diam, stop untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar kehendak Tuhan. Stop untuk resah, gelisah, dan mencari solusi yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, hanya dengan menghentikan kepanikan dan juga usaha-usaha yang fana seperti itu, kita akan mengetahui campur tangan Tuhan dan mengenal Dialah. Jadi di dalam
Pernyataan ini itu bukan berarti kita diminta berdiam dan kemudian merenung ya, menghentikan usaha kita ya, kemudian kita merenung pasif gitu ya, bukan demikian. Tetapi berhentilah melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Berhentilah berperang, berhentilah bertikai, berhentilah melakukan usaha-usaha yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini mirip hardikan Tuhan Yesus ketika ada angin ribut, Tuhan Yesus menghardik, diam, tenanglah, di Markus 4 ayat 39. Di dalam pernyataan ini tersirat bahwa hanya Allah yang berdaulat, yang otoritas dan firman-Nya berpengaruh. Jadi, hanya Allah yang berdaulat. Bangsa-bangsa, orang-orang yang berkuasa, betapapun besarnya kuasa mereka, mereka itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Tidak memiliki kuasa apa-apa. PHK, pandemi, krisis, sakit, penyakit, dan juga permasalahan-permasalahan hidup yang lain, sebenarnya tidak ada kuasa apa-apa di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nasib kita bukan ditentukan oleh seberapa baik keadaan kita, tetapi nasib kita ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ketika Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan kita, maka yakinlah rencana itu pasti akan terjadi. Kemudian di dalam referen ayat 8 dan 12, di sini ada pernyataan nama pribadi Allah yang sangat penting, yaitu Yahweh Sebaot atau Tuhan semesta alam. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah Lord of Hosts, Tuhan bala tentara. Ini adalah nama pribadi Allah dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan dirinya sebagai seorang panglima perang. Saya akan membacakannya dari 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Jadi Tuhan digambarkan sebagai seorang panglima yang memiliki bala tentara yang luar biasa. Seluruh alam semesta ini miliknya. Seluruh malaikat ada di dalam kendalinya. Dia bisa menggerakkannya untuk mengenapi tujuannya. Tetapi bukan itu yang menjadikan Tuhan kuat atau berdaulat ya. Walaupun tanpa alam semesta, tanpa manusia, tanpa malaikat, Tuhan tetap adalah Allah yang berdaulat, yang firman-Nya pasti akan terjadi. Jadi di sini ada semacam nuansa ya, kalau umat Tuhan saat itu menghadapi ancaman musuh secara militer, maka umat Tuhan juga diingatkan bahwa mereka itu memiliki panglima yang sangat kuat, yaitu Tuhan sendiri. Yang prajuritnya itu bukan hanya berasal dari manusia yang bisa mati, tewas oleh pedang ya, tetapi prajuritnya itu seluruh isi alam semesta, bahkan seluruh bala tentara kerajaan surga itu tunduk di dalam perintahnya. Ini penggambaran yang sangat kuat bagi umat Tuhan. Kita orang-orang yang percaya kepadanya, kita memiliki panglima yang seperti ini. Dan kemudian Tuhan menyertai kita, bahasa Ibraninya adalah Imanu. Kita mengenal istilah Immanuel, Elohim. Allah menyertai kita, Allah ada bersama kita. Nah, di sini di dalam referen ini juga terdapat janji bahwa Allah akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Dan itu merupakan sumber pembaruan keyakinan bahkan di tengah ancaman musuh. Kehadiran Allah yang ada di tengah-tengah mereka itu membuat mereka tidak memiliki ketakutan lagi terhadap siapapun. Dan kemudian ada Allah Yakub. Ini menekankan kovenan atau perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang tidak terbatalkan oleh keadaan apapun. Dan kemudian yang kedua, ini juga menekankan kasih karunia Allah. Ingat, Yakub itu adalah seorang penipu. Kalau Allah tetap memberikan kasih karunia kepadanya berdasarkan covenant, maka kita sebagai orang percaya juga dapat yakin bahwa kita pun ada di dalam janji Allah. Jangan biarkan dosa-dosa masa lalu dan juga kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita itu membuat kita ragu apakah Allah sungguh akan mengasihi kita, akan menolong kita, atau
Tidak. Kesimpulannya, orang-orang percaya memiliki Allah yang selalu ada dan mampu memberikan pertolongan serta akan menghentikan semua pertikaian di bumi. Dan pada masa kini ya, kita telah mengenal Kristus, satu-satunya juru selamat yang ditentukan Allah ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Yohanes 14 ayat 6. Dan kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Hanya satu nama di bawah kolong langit ini, yaitu Kristus. Dialah yang dapat kita andalkan. Dia yang telah mengalahkan maut, masalah yang terbesar bagi kehidupan kita. Utang piutang, sakit penyakit itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan maut. Bencana alam yang maha dahsyat itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan maut. Tapi ketika Kristus telah mengalahkan maut, maka kita dapat yakin bahwa apapun masalah yang kita hadapi di dalam dunia yang sementara ini, itu pasti juga akan bisa ditangani oleh Kristus. Kita pasti akan bisa mendapatkan kekuatan untuk melewati masalah tersebut ya, di dalam kekuatan Kristus. Dan terakhir, aplikasinya bagaimana menghadapi kesulitan. Ada 3 hal yang dapat saya paparkan. Yang pertama adalah mendekatlah pada Tuhan ya. Tidak ada alternatif ya. Tuhan satu-satunya sumber pertolongan yang dapat kita andalkan. Dan semakin dekat dengan Tuhan, kesulitan hidup itu akan semakin terlihat kecil. Ada orang-orang Kristen yang merasa problemanya begitu besar ya. Kok kelihatannya tidak ada bedanya antara orang Kristen dengan yang lain. Salah satunya adalah apa? Ketika kesulitan terjadi, mereka itu tidak semakin dekat dengan Tuhan, tetapi justru menjauh dari Tuhan. Dan ingat, ketika kita dalam keadaan lancar, kita juga harus terus mendekat pada Tuhan. Karena apa? Firman dan juga pengenalan akan Tuhan yang kita dapatkan di dalam keadaan lancar, itu akan dapat menjadi bekal yang sangat kuat ketika suatu saat tiba-tiba kesulitan hidup melanda diri kita. Dan kemudian hadapilah kesulitan hidup dalam campur tangan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, mendekat kepada Tuhan itu bukan berarti kita menghentikan usaha kita. Tidak ya. Kita tetap berusaha sekuat tenaga. Namun dengan dasar pemikiran bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Ini adalah dasar pemikiran yang sangat kuat. Ketika permasalahan kita akan diselesaikan oleh Tuhan, maka kita akan mendapatkan jaminan bahwa itu pasti akan dapat kita tanggulangi. Tuhan saja cukup bagi kita. Kesulitan hidup pasti terjadi, demikian pula kemenangan Allah juga pasti akan terjadi. Jadi jangan pernah mengambil jalan pintas ya. Kemenangan Allah seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur 46 ini pasti terjadi di dalam hidup kita. Jangan buru-buru, putus asa, putus harapan, mengambil jalan pintas, itu pasti akan memperburuk situasi dan juga keadaan diri kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pakailah kesulitan hidup sebagai kesempatan untuk mengalami pertumbuhan rohani dan memuliakan Tuhan. Jadi jangan hanya mengeluh ketika kita mengalami kesulitan hidup, apalagi kita malah bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa aku yang mengalami ini? Mengapa aku tidak hidup seenak orang lain? Justru pakailah kesulitan hidup kita itu sebagai kesempatan untuk mengalami pertumbuhan rohani. Tadi ya di dalam Mazmur 46, untuk mengetahui pekerjaan Tuhan dan untuk memuliakan atau meninggikan Tuhan. Kita boleh diserang bertubi-tubi dari kiri kanan, malapetaka bisa datang, musibah bisa menimpa hidup kita bisa mengalami berbagai macam persoalan kehidupan. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, memperoleh kekuatan dari Tuhan, kita akan bisa bertahan menghadapi itu semua. Dan itulah yang akan membuat orang-orang di sekitar kita, mereka akan bertanya-tanya, dari manakah datangnya kekuatan yang dia miliki? Nah, disitulah kita baru bisa menyaksikan bahwa Tuhan sendirilah yang memberi kekuatan kepada kita, yang memampukan kita untuk melewati segala macam tantangan kehidupan yang begitu berat. Ada banyak
karakter yang bisa kita bentuk dan juga pemahaman iman yang kita dapatkan hanya di dalam kesulitan hidup. Baru kita dapatkan ketika kita ada di dalam titik terendah kehidupan kita. Jadi ketika itu diizinkan Tuhan, sebenarnya itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Asalkan kita itu memiliki cara pandang yang benar. Sekian pembahasan Mazmur 46 dan juga pendalaman Alkitab pada sesi kali ini. Dan kiranya Mazmur ini juga menjadi kekuatan bagi kita ya. Seperti halnya orang-orang di masa yang telah lampau mendapatkan kekuatan dari Mazmur 46, kita pun diharapkan ya. Dan saya harapkan gambaran-gambaran yang telah kita pelajari tadi itu juga akan semakin mempertebal iman dan keyakinan kita kepada Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang selalu ada, selalu siap, dan mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Mari kita tutup pendalaman Alkitab ini, kita kembali tundukkan kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami, dan biarlah firman tersebut dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan, supaya ketika kami menghadapi kesulitan hidup, kami juga menjalaninya dengan cara yang benar. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang berputus asa, yang sedang ada di dalam titik terendah di dalam kehidupan mereka, kekhawatiran, ketakutan, kesepian, dan sebagainya. Kiranya Mazmur ini menjadi kekuatan bagi mereka untuk kembali bangkit semangatnya, bahwa mereka memiliki Allah, kota benteng yang kokoh, yang lebih besar dibanding segala permasalahan apapun yang ada di dunia ini. Sungguh kami mengucap syukur, kami memiliki Allah yang seperti Engkau, dan Engkau juga telah memberikan Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa kami dan mengalahkan maut, sehingga kami memiliki jaminan keselamatan. Kami ada di dalam Engkau, kami memiliki hidup yang kekal, kami memiliki kebahagiaan, baik di dalam dunia ini maupun di dalam dunia yang akan datang. Dan saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa di dalam pendalaman Alkitab di sesi-sesi selanjutnya, dan kita akan menantikan Mazmur-Mazmur yang lain untuk kita pelajari dan kita bahas. Jangan lupa nanti saudara sekalian bisa membaca ulang Mazmur 46 ini dan juga bisa menonton bagian-bagian yang mungkin terlewatkan dari video ini. Kiranya apa yang telah kita pelajari dapat menjadi panduan hidup kita masing-masing.